Baik, kita akan membaca Alkitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8 mulai. Ya, ayat yang ke-8 sampai habis cerita ini mengenai perempuan Sunem, ya, perempuan Sunem. Sudah? Kita akan membaca dua-dua ayat bergantian, ya. Dua-dua ayat bergantian. Saya akan sebutkan mulai dari Noel, kemudian David, kemudian Larry, kemudian Filipi, kemudian Gabriel, kemudian Selin, kemudian yang lainnya. Ya, Abraham, siapa lagi nih? Bosnat ini. Saya nggak tahu. Ya, udah nanti dilanjutkan yang lainnya ya. Oh, Bos Nathan nanti. Oke, mulai dari Noel 2 Raja-Raja 4 ayat 8 mulai dua-dua ayat. Ya. Belum dibuka suaranya Noel. Pada suatu hari, Elsa ke Sunan. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan. Sudahkah kita ke sana untuk makan? Lagi. Malah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 11. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ia kepada Gehazi, jangannya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggillah ialah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, katalah berkata kepada Gehazi, berkatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Sudah, Sir.
Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. 15. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan mengandung seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ia abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat 17. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Anak itu menjadi besar. Pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayat yang ke-20, diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Ayat 22. Sesudah itu ia memanggilnya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor helai betina. Aku pergi dan segera pada di Allah itu dan akan terus berkatalah suaminya, pada hari ini padanya, padahal sekarang kan baru, bukan hanya sama. Jawab perempuan itu, jangan khawatir, perempuan khawatir. Ketika mereka kembali kepada Elisa, masih tinggal di kota, berkatalah ia, bukan telah kukatakan kepadamu, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi air tidak baik, dan di negeri ini
sering ada keguguran bayi. Ayat 19. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, kepada seorang bujang, angkatlah ia dan bawa kepada ibunya. Kianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karamel. Segera sesudah abdi Allah melihat ia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, larilah menyongsongnya dan katakanlah padanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Ia sampai ke gunung. Di punyalah abdi Allah itu. Tetapi Gehazi hendak mengutuk dia. Lalu berkata abdi Allah, Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya. Lalu berkatalah perempuan itu, Tuhan, katakan, jangan aku diberi harapan kosong. 9. Ayat 29. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatmu di atas anak itu. Ayat 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Sudah, Sir? Itu suara. Buka suaranya. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembali bukannya kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. 33. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian telah kepada Tuhan, lalu membiarkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas anak itu dan matanya di atas
mata anak itu serta telapak kakinya di atas telapak tangan itu. Dan karena dia menyerap di atas anak itu, maka menjadi panas badannya anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka berselinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnya lah ia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Baik, terima kasih. Kita sudah membaca, mendengar cerita Alkitab mengenai Elisa memberikan mujizat Tuhan ya kepada perempuan Sunem. Jadi kita sudah dengar ceritanya bahwa Elisa sering melintas di tempat itu dan menginap di rumah perempuan ini. Di cerita sebelumnya, perempuan itu pun membangunkan sebuah kamar buat Elisa karena sering datang menginap ke rumah perempuan itu. Nah, karena baiknya perempuan ini, disampaikanlah kepada Gehazi untuk menanya kepada mereka apa yang bisa diperbuat Elisa kepada keluarga perempuan Sunem ini. Apakah ada yang mau diminta permohonan kepada raja, kepada kepala tentara? Ya, mereka bilang tidak ada ya. Kemudian Gehazi berkata bahwa mereka nggak punya anak, ya sudah tua. Kalau sudah tua, mereka pun tidak pikir lagi bisa punya anak. Jadi mereka nggak ada kepikiran lagi mau punya anak. Sehingga walaupun demikian, Elisa berkata, tahun depan akan punya anak. Lahirlah anak itu. Senang sekali mereka. Karena dengar ceritanya tadi ya, kaya ya. Punya uang tapi nggak punya nggak punya anak. Jadi sudah lengkap semua tapi anaknya belum ada. Setelah lahir anak mereka senang, ya. Senang sekali. Setelah anak ini beberapa tahun, rupanya sakit. Sakit, mati lagi. Wah, dalam pikirannya apa? Kecewa, lebih bagus tadi nggak ada anak, nggak mikir-mikirkan mati anaknya. Ini dikasih anak cuma sebentar mati. Jadi dia sedih hatinya. Disuruhlah untuk bertemu dengan Elisa. Nah, Elisa memberikan tongkatnya kepada bujangnya Gehazi untuk supaya melalui tongkat ini disentuhkan kepada anak itu bisa sembuh. Tapi sudah berapa kali ditaruh nggak sembuh. Ya, akhirnya Elisa datang dan berdoa buat kesembuhan atau kebangkitan anak itu sampai dia bertiarap ya di tubuh anak itu. Apa yang terjadi? Anak itu pun bangkit ya. Jadi ada dua mujizat bagi perempuan Sunem ini. Yang pertama apa? Yang pertama, kelahiran seorang anak di masa tua. Itu mustahil ya. Di masa muda aja bagi mereka mustahil, apalagi sudah tua, nggak mungkin sebenarnya ya untuk lahir anak lagi. Yang kedua adalah membangkitkan anaknya yang sudah bangkit.
yang sudah mati, ya. Jadi itulah mujizat yang diberikan apa? Oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Elisa bagi perempuan apa? Perempuan Sunam ini. Jadi pelajarannya yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi Tuhan, ya. Untuk kelahiran seorang anak di tengah keluarga tidak ada mustahil. Jadi, kalau kalian ini boleh lahir di tengah keluarga kalian, itu adalah berkat Tuhan, ya. Matikan dulu. Ya. Jadi, kalau kalian lahir adalah berkat Tuhan. Kemudian yang kedua adalah mujizat apa? Mujizat kebangkitan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan manusia dari debu tanah. Orang yang mati pasti bisa apa? Dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Tanah aja bisa jadi manusia, apalagi orang yang mati. Tinggal memberikan apa? Nafas kehidupan. Itu sebabnya Tuhan berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan itulah kehidupan yang memberikan kehidupan. Maka tidak ada yang mustahil untuk membangkitkan anak perempuan Sunam itu, ya. Jadi ini pelajaran yang kita peroleh. Dengan kata lain, apapun masalah kita, apapun permohonan kita, apapun kebutuhan kita, kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa berikan. Karena Tuhan itu maha kuasa. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pelajaran agama kita. Sir, ada kasih tugas ya, sudah dilihat di WA. Ada tugasnya mewarnai gambar, jangan lupa dikerjakan. Kalau ada tugas dikerjakan yang bagus, bukan asal-asal ya. Nanti dikirimkan di WA ya. Jadi kerjakan tugasnya, nanti Sir ada kirim 2 videonya. Video mengenai Elisa sama yang ini ya, sama yang kelas hari ini. Itu sebabnya kalau kelas semua sikapnya harus baik karena direkam. Oke, selamat pagi. Kita akan tutup dalam doa. Untuk berdoa, Selin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar agama. Tuhan berkati kami agar sehat selalu. Tuhan tolong berkati kami agar bisa melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Selin.